evolusi berdasarkan kepada makhluk yang ada sekarang ini. 1. Studi perbandingan embriologi. Perkembangan embrio berbagai spesies yang termasuk kelas vertebrata menunjukkan adanya persamaan pada fase tertentu, yakni pada fase morula, blastula, dan gastrula atau awal embrio. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara hewan-hewan sesama vertebrata, yang mungkin pula mereka memiliki satu nenek moyang. Yang kedua, homologi organ pada berbagai jenis makhluk hidup. Organ-organ berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda disebut organ yang homolog. Homologi organ menunjukkan tingkat kekerabatan makhluk yang bersangkutan. Yang ketiga, domestikasi. Perhatikanlah hewan atau tumbuhan yang dibudidayakan. Akan terlihat betapa suatu bunga mempunyai begitu banyak variasi dalam bentuk, ukuran, dan warna. Kita juga mengetahui adanya variasi warna, bentuk, dan ukuran dari anjing ras. Adanya variasi menunjukkan bahwa suatu organisme mempunyai begitu banyak kemungkinan. Kebanyakan variasi tersebut bukan variasi yang unggul di alam, hanya karena dipelihara manusia lah mereka dapat bertahan. Hal ini dapat kita analogikan dengan suatu kelompok organisme di alam yang tiba-tiba dapat berkembang dan dapat menjadi sangat beragam. Domestikasi menunjukkan bagaimana suatu organisme dapat berevolusi. Yang keempat, adanya variasi antar individu dalam satu keturunan. Jika diamati bahwa akibat domestikasi maka timbul variasi. Sebenarnya tidak demikian, karena variasi sudah ada sebelum domestikasi. Yang dilakukan oleh manusia adalah melakukan seleksi dari variasi yang ada. Di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang identik sama. Bahkan anak kembar sekalipun pasti punya suatu perbedaan. Demikian pula individu yang termasuk dalam satu spesies. Misalnya perbedaan warna, ukuran, berat, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi antar individu dalam satu spesies pun terdapat variasi. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Yang kelima adalah anatomi komparatif. Studi komparatif struktur, tulang, dan sistem tubuh hewan dari beragam film menunjukkan sejumlah besar kesamaan. Bukti yang lebih jelas terletak pada perbandingan anatomi primitif dan modern. Karakter primitif adalah karakter yang ada sebelum karakter modern. Primitif tidak harus lebih sederhana, karena hilangnya sebuah struktur atau kerumitan juga termasuk perubahan. Yang keenam, ada radiasi adaptasi. Radiasi adaptasi adalah suatu fakta mengenai timbulnya suatu kelompok organisme pada suatu masa. Kemunculan kelompok organisme tersebut biasanya digambarkan sebagai kemunculan yang tidak terlalu mendadak, tetapi pada umumnya melibatkan banyak sekali anggotanya. Radiasi adaptasi terjadi saat sebuah bentuk primitif, sebuah spesies berkembang menjadi sejumlah besar bentuk modern. Masing-masing beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu. Salah satu contoh terbaik radiasi adaptasi adalah burung finch Darwin dari Kepulauan Galapagos. Nah, adapun bukti yang ketujuh yaitu rudimentasi. Nah, rudimentasi diartikan sebagai organ atau bagian tubuh suatu organisme yang pada awalnya ada tetapi semakin tidak ada fungsi karena perkembangan zaman dan proses adaptasi. Nah, unggai cacing merupakan contoh lain dari rudimentasi sebagian usus. Nah, tidak ada alasan bahwa manusia mempunyai tulang ekor karena selama hidup tulang ekor tidak berfungsi sama sekali. Nah, adapun bukti yang ke-8 yaitu bukti biokimia. Fakta menunjukkan bahwa adanya suatu protein seringkali bersifat universal. Misalnya enzim laktat dehidrogenase yang ditemukan pada semua vertebrata. Nah, kesamaan tersebut bukan saja dari fungsinya, tetapi juga bentuk proteinnya. Nah, lebih dekat hubungan kekerabatan dua organisme, maka lebih mirip pula struktur biokimianya.
Nah, kesamaan ini dapat pula ditelusuri hingga pada DNA-nya. Nah, adapun bukti yang ke-9 yaitu bukti sistematik. Nah, data sistematik dapat memberikan gambaran yang nyata dari organisme yang paling primitif kepada organisme yang lebih maju. Misalnya, kalau kita mengambil contoh vertebrata, maka kita akan melihat dengan jelas bagaimana antara ikan dengan reptil terdapat katak. Nah, katak merupakan hewan peralihan dari ikan ke reptil. Misalnya masih mempunyai insan seperti ikan, tetapi berkaki 4 seperti reptil. Nah, jadi data sistematik sudah memberikan gambaran mengenai proses evolusi tanpa perlu diterangkan secara terperinci. Bagian B, bukti berdasarkan adanya fosil yang ditemukan di lapisan-lapisan bumi. Bukti yang pertama yaitu bukti fosil. Seperti yang kita ketahui, fosil adalah sisa-sisa tanaman dan hewan yang terlestarikan atau biasa disebut membatu. Nah, fosil itu sering ditemukan di batuan endapan yang terbentuk dengan penumpukan perlahan atau biasa juga disebut dengan sedimentasi. Nah, usia fosil ditentukan dengan pengukuran karbon. Fosil tanaman atau hewan sampel diuji rasio karbon radioaktif atau karbon 14 dengan karbon non radioaktif atau karbon 12. Dengan menggunakan tingkat peluruhan karbon 14 menjadi karbon 12, usia fosil dapat ditentukan. Nah, catatan fosil yang tersimpan dalam lapisan batuan endapan memberikan bukti yang sah mengenai perubahan spesies hewan dan tanaman. Semakin jauh di bawah batuan, maka semakin tua usia fosil tersebut. Lapisan atas mengandung sisa fosil yang lebih baru dan lebih rumit. Bagian keras hewan seperti cangkang atau kerangka menjadi fosil di endapan keras batuan. Nah, cetakan jejak atau gumpalan merupakan tipe fosil lainnya yang dihasilkan oleh makhluk hidup saat berjalan, berlari, atau tubuhnya sendiri. Nah, terdapat pula fosil berupa jejak, sehingga bentuk binatang dapat direkonstruksi secara umum atau untuk mengetahui bagaimana binatang bergerak. Selain fosil jejak, noda-noda pada tulang tempat menempel otot dan ukuran serta bentuk otot memungkinkan rekonstruksi keseluruhan bentuk binatang. Paleontologi adalah ilmu yang khusus mempelajari mengenai fosil. Kemudian juga harus diingat bahwa jangan berharap untuk menemukan informasi secara lengkap selain bagian-bagian catatan fosil. Sebagian besar fosil yang pernah terbentuk masih ada di pegunungan. Nah, dalam tanah dan lautan mungkin juga telah rusak oleh gejolak geologi. Berikutnya rintangan terbesar menemukan missing link ialah evolusi spesies baru dari tumbuhan atau hewan, umumnya terjadi dalam populasi kecil. Pada organisme yang kurang mengalami spesialisasi, meskipun kita mungkin tidak akan pernah mampu merunut evolusi semua makhluk hidup melalui fosil moyangnya, tetapi adanya fosil dan penyebarannya yang telah ditemukan memberikan pada kita beberapa bukti nyata dari evolusi.